Cukup. Sudah. Darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, akhlak seorang muslim kepada Allah Ta'ala adalah belajar terus untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allah menempatkan kita di tempat yang terhormat ini. Allah menempatkan kita di tempat yang mulia ini. Kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, mendapatkan kebaikan-kebaikan, bisa mengenal tentang al-haq dan berusaha untuk mengamalkannya. Kita mengenal al-batil dan berusaha untuk menjauhinya. Itu tidak lain merupakan bagian dari inayahnya Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada kita semua. Kita bisa menjadi seorang muslim yang taat, itu anugerah dari Allah. Karena hidayah itu miliknya Allah, dan Allah memberikan hidayah ini kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba yang terpilih ini. Maka merupakan satu penghormatan yang besar dari Allah Azza wa Jal, satu kemuliaan yang tinggi dari Allah, manakala kita dijadikan Allah sebagai seorang muslim yang mampu memahami syariat ini dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dijadikan oleh Allah sebagai ilmu nafi', sebagai ilmu yang bermanfaat,
yang nantinya melahirkan kemaslahatan, baik itu kemaslahatan dunia, terlebih dalam kemaslahatan urusan-urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, Bapak Ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah, pagi ini materi yang akan kita bahas menindaklanjuti materi-materi sebelumnya, meniti jalan kebenaran, menggapai keselamatan. Di sini ayyuhal ikhwah, kita akan membahas dan mempelajari tentang ta'rif al-haq, ta'rif siratal mustaqim. Ya. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan jalan yang benar, jalan yang dilalui dalam perjalanan hidup menuju Rabbnya ini, ya, itu kita harus punya pilihan. Kita harus punya pilihan. Dan pilihan yang kita tentukan ini jangan sampai yang salah. Jangan sampai keliru memilih jalan. Sebab ketika seseorang keliru di dalam menentukan pilihan, jalan yang harus ditempuh menuju Allah ini, itu akan mengantarkan kepada dirinya ke dalam suatu tempat yang mengerikan. Itu apabila jalan hidup yang ditempuh ini keliru. Ya. Dan perlu kita ketahui kenapa saya katakan harus ada pilihan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang ditunjukkan Allah kepada manusia ini ada dua macam. Yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia ini ada dua macam bentuk jalan. Ya. Jadi ada dua macam bentuk jalan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Balad. Kita simak surah Al-Balad, surat yang ke-90 pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan pada ayat itu, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan keburukan. Pemirsa sekalian, di dalam kitabnya Allah telah menjelaskan bahwa ada dua jalan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Ya, ada dua jalan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia. Jalan yang pertama itu adalah jalan-jalan atau jalan menuju kemaslahatan, jalan menuju ketaatan dan kebaikan, yang ujungnya nanti itu adalah kebahagiaan serta keselamatan. Sedangkan jalan yang kedua adalah jalan-jalan yang menuju kepada keburukan-keburukan, jalan yang mengantarkan kepada kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, kedurhakaan. Ujungnya adalah kebinasaan dan penderitaan. Sehingga kalau manusia bertanya, kalau manusia mau berpikir, ya, saya katakan kalau ada manusia mau berpikir, karena banyak manusia nggak mau berpikir tentang masalah ini. Masalah apa?
setelah kematian nanti bagaimana nasib saya di hadapan Allah? Setelah kematian saya nanti bagaimana keadaan saya di hadapan Allah? Apakah saya termasuk orang-orang yang as-su'ada, ataukah saya termasuk orang-orang yang al-ashqiya? Apakah saya termasuk golongan orang yang bahagia, yang selamat, atau justru saya termasuk golongan orang-orang yang celaka dan binasa? Pertanyaan ini bisa dijawab. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kita, saya termasuk di dalamnya, barangkali punya pertanyaan, setelah kematian nanti posisi saya bagaimana? Setelah kematian nanti kondisi saya bagaimana? Pertanyaan ini bisa dijawab. Jalan yang mana yang hari ini kita tempuh? Nih, jalan yang mana yang hari ini kita pilih untuk kita jadikan jalan hidup kita ini? Maka di sini jamaah sekalian, ini sangat menarik sekali, ya. Allah membentangkan dua jalan di depan mata kita ini. Yang satu jalan ketaatan, yang satu jalan kedurhakaan. Ujungnya jelas. Jalan ketaatan ujungnya, sampainya, finishnya adalah al-jannah mardhatillah, keridhaan Allah dan surganya Allah. Sedangkan jalan kedurhakaan ujungnya, finishnya adalah apa? Sukhtullah, kemurkan Allah, wanar, dan neraka yang menyala-nyala. Itu jelas. Satu hal lagi yang perlu kita camkan ayoul ikhwah, apa? Di dalam diri kita ini ada dua potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi sangat lengkap sekali sudah. Di dalam setiap diri manusia ada dua potensi. Di hadapan manusia ada dua jalan. Di ujung jalan sudah ada dua tempat yang menanti. Kalau memang kita mengharapkan, bercita-cita, berharap, berkeinginan untuk mendapatkan mardhatillah bil jannati, kalau yang kita harapkan itu adalah ujung sampai finish keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, berarti mau tidak mau jalan yang harus ditempuh adalah jalan ketaatan. Adapun dua potensi tersebut Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams, ya, di dalam surat Asy-Syams surat 91 pada ayat yang ke-8 Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami berikan, kami rezekikan kepada manusia itu dua potensi. Potensi untuk berbuat salah, potensi untuk berbuat baik. Berarti potensi itu sudah ada dalam diri kita ini. Potensi menjadi orang yang taat itu ada. Potensi kita menjadi orang yang soleh itu ada. Sehingga kalau potensi kesolihan yang kita pakai, potensi ketaatan yang kita gunakan, jalan ketaatan sudah siap di depan mata kita ini. Tinggal menyalurkan. Oh, ini jalan ketaatan, saya punya potensi ketaatan, disambungkan. Lalu kita lewat dalam ke jalan ketaatan itu, maka ketemu ujungnya adalah mardhatillahi bil jannati. Namun sebaliknya, kalau ternyata kita punya pilihan yang berbeda, menggunakan potensi keburukan ini, saya punya potensi keburukan, lalu kita gunakan potensi dan mendominasi diri kita, maka yang akan kita cintai, yang kita senangi, yang kita pilih adalah jalan kedurhakaan yang kita pilih. Kalau di dalam diri kita telah didominasi oleh potensi keburukan, maka jalan yang kita tempuh jelas keliru. Karena disesuaikan dengan selera tadi itu, disesuaikan dengan kesenangan yang ada di dalam diri kita, lebih condong kepada kedurhakaan. Begitu kita pilih kedurhakaan, ujungnya pasti kemurkaan Allah dan nerakanya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka kita harus punya keputusan yang benar. Keputusan yang benar. Satu, kita putuskan dua potensi ini yang harus mendominasi diri kita siapa. Itu tergantung tekad, usaha, kemauan kita ini. Kita menjadi orang yang baik, potensinya ada. Allah telah memberikan potensi itu. Kita ingin menjadi orang yang buruk, potensinya juga sudah ada. Kita ingin melalui jalan yang benar, jalan yang benar sudah disiapkan Allah. Kita ingin memilih jalan yang salah, itu pun sudah disiapkan oleh Allah. Kira-kira mana keputusan kita ini? Ini persoalan pertama. Harus berani memutuskan, harus berani menentukan pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melakukan memaksa diri untuk berani memutuskan mana yang harus kita pilih, yang kedua adalah takrif, mengenal lebih dalam lagi apa itu al-haq dan apa itu al-batil. Saya ulangi, setelah kita berani memutuskan saya ingin pilih jalan yang benar, saya ingin milih jalan yang benar, maka di sini kita dituntut belajar. Tapi kalau kita memutuskan saya ingin milih jalan yang salah, kok saya lebih condong kepada yang salah, tidak belajar pun tidak masalah. Ini perbedaannya. Jadi kalau kita ingin milih jalan yang benar, harus belajar. Kenapa demikian? Ayo ikhwah, satu hal penting perlu kita ketahui bahwa manusia itu memiliki 3 musuh. Memiliki 3 musuh. Musuh pertama adalah nafsunya. Musuh yang kedua adalah asyaiton. Musuh yang ketiga adalah al-kufar wal munafik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini yang harus kita sadari. Kenapa kita harus belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar untuk ma'rifatul haq, untuk mengenal apa sih yang namanya kebenaran itu. Ini harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena di dalam diri kita ini punya musuh. Kita ini punya musuh. Pertama, musuh kita itu pada di dalam diri kita, yakni hawa nafsu. Yang kedua adalah syaitan. Yang ketiga adalah orang kafir dan orang munafik. Apa hubungannya antara belajar kebenaran dan 3 musuh ini? Apa hubungannya? 3 musuh utama ini, jamaah sekalian, itu semuanya menginginkan kepada keburukan. Semuanya menginginkan kepada kebatilan. Maksudnya 3 musuh utama ini semuanya keinginannya sama, targetnya sama, menyesatkan kita dari jalan yang benar itu. Masya Allah. Hawa nafsu merongrong diri manusia agar tergelincir dari kebenaran, agar condong kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Allah katakan sesungguhnya nafsu manusia itu, sesungguhnya nafsu yang buruk itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini kita dituntut pertama kali memerangi diri sendiri, mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak baik, kemudian dipaksa untuk taat di jalan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setan. Setan sudah jelas dengan semangatnya, dengan sumpahnya, dengan janjinya, dengan kebencian dan dendamnya, dia nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala permusuhannya kepada manusia. Jadi kalau manusia tidak memusuhi, ketahuilah setan memusuhi kita. Dan itu dijelaskan oleh setan sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-16. Allah Ta'ala menyatakan,
Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah menceritakan tentang sumpahnya setan kepada Allah. Apa katanya? Setan berkata, dengan sebab iblis telah menyatakan, karena engkau telah menyesatkan aku wahai Allah, pasti aku akan selalu menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya setan. Karena engkau telah menyesatkan aku dan aku keluar dari kebenaran, aku keluar dari hidayah, aku terlaknat, aku terkutuk, maka aku bersumpah, aku akan menghalang-halangi anak Adam dan semuanya dari setiap jalanmu yang lurus. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Artinya apa? Di setiap anak Adam itu akan melakukan suatu kebaikan, di situ pasti aku akan halang-halangi. Dan ini bisa kita rasakan pemirsa sekalian. Coba ibu bapak bayangkan, bapak ibu ingat. Setiap kali kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan, itu selalu ada rintangan-rintangan untuk membatalkan amal tersebut dengan bentuk apapun itu caranya. Karena setan akan menggunakan 1000 cara untuk menyesatkan manusia. Jangan sampai manusia itu menempuh jalan yang lurus. Kalau toh nanti manusia berhasil menempuh jalan yang lurus, apa selesai? Tidak, ayo ikhwah. Setan menggunakan jalan yang lain. Makanya pada ayat berikutnya mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Saya akan ganggu manusia itu dari depannya, saya akan halangi manusia dari belakangnya, saya akan pelencengkan manusia dari sebelah kanan dan dari sebelah kirinya. Berarti apa? Seluruh penjuru itu setelah dipasang ranjau-ranjau, setan telah memanjang perangkap-perangkapnya di seluruh sekitar kita ini. Coba perhatikan ayol ikhwah. Ini kegigihan dan keseriusan setan yang tidak ridho kalau kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, ini sekedar kita harus tahu saja dulu nanti. Ini yang kedua. Jadi setan pun menginginkan hal yang sama, menginginkan kecelakaan kita, menginginkan penderitaan kita. Bagaimana caranya manusia ini menderita nanti di hadapan Allah? Itu yang kedua. Musuh yang ketiga, orang kafir. Orang kafir pun juga demikian. Ya, orang kafir pun juga demikian, tidak kalah hebatnya dengan gangguan syaitan. Sama menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Ta'ala, menjauhkan manusia dari Al-Quran, memisahkan manusia dari kitabnya ini. Ya, lah kalau manusia umat Islam terutama pisah dengan Al-Quran, itu seperti roh sudah pisah dengan jasad. Tolong diingat-ingat ini. Kalau umat Islam berpisah dengan Al-Quran, itu berarti ibarat roh sudah dipisahkan dari jasad. Kenapa demikian? Al-Quran itu ruhul Islam, ruhnya Islam. Jadi kalau seorang muslim tanpa Al-Quran, itu seperti badan yang tidak ada rohnya, gak bisa ngapa-ngapain di dalam berislam. Makanya tidak heran kalau kita temukan jutaan kaum muslimin tidak sholat, jutaan kaum muslimin melakukan kesyirikan, jutaan kaum muslimin melakukan kemaksiatan,
ya jutaan kaum muslimin mengalami kelalaian, itu disebabkan tidak lain karena mereka jauh daripada Al-Quran. Ya, ini dan itu ditekankan oleh Allah sebagaimana dalam surat Fussilat. Ya, surat 41, mari kita simak bagaimana programnya orang-orang kafir. Ya, programnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir telah berkata, ya, la tasma'u lihadal Quran, janganlah kamu mendengar bacaan Al-Quran ini. Ya, artinya apa? Palingkan telingamu, tutup telingamu, jangan kamu dengarkan Al-Quran ini. Jangan kamu dengarkan Al-Quran. Setelah itu cukup, selesai sampai di sana. Tidak, pemirsa sekalian. Orang kafir melanjutkan walghaw fi, ya, walghaw fi, buatlah kegaduhan. Buatlah kegaduhan. Artinya apa? Supaya umat Islam tidak konsentrasi dengan kitabnya, supaya umat Islam meninggalkan kitabnya. Itu bagaimana? Bikin acara-acara, bikin kegiatan, bikin kesibukan, sehingga nanti umat Islam itu meninggalkan kitabnya. Nah, kalau umat Islam sudah meninggalkan kitabnya, la'allakum taghlibun, kalian pasti dengan mudah akan mengalahkan umat Islam. Dengarkan firman Allah ini. Jadi jangan enak-enakan kita nggak ngaji Quran, jangan enak-enakan. Itu programnya orang kafir. Jadi kalau sekarang ada umat Islam nggak suka dengan kajian-kajian Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran, itu berarti dia menjadi tim suksesnya orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin tanpa sadar, tanpa sadar. Begitu juga orang-orang munafik. Ini yang ketiga, musuh yang ketiga, termasuk musuh bagian dari orang-orang kafir. Karena hakikat orang munafik itu bagiannya dari orang-orang kafir. Dia tidak kalah hebatnya juga. Ya, usaha yang dilakukan oleh orang munafik, ya, usaha yang dilakukan oleh orang munafik untuk menggelincirkan umat Islam dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya, mereka tidak segan-segan mereka untuk menyesatkan manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 60. Ya, bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Masya Allah. Ya, di dalam ayat ini dengan tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat 60, tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Mereka mengaku iman kepada Al-Quran, ya, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Siapa yang dimaksud ini? Orang-orang munafik. Nih,
Sikap yang paling jelas, lebih tegas kita lihat pada ayat 61. Bagaimana Allah mengungkapkan orang munafik ini, sifat yang sangat keji, sifat yang sangat buruk, ya, karakter yang sangat jelek, itu dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran ini. Bagaimana sifat mereka, karakter mereka, jawaban mereka ketika mereka diajak untuk kembali kepada Al-Quran? Mari kita lihat ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kita lihat bagaimana sikap orang munafik apabila diajak untuk kembali memenuhi panggilan Allah dalam Al-Quran. Apa jawab mereka? Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang munafik, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Ayo kita taat kepada Allah melalui mentaati Al-Quran. Ayo kita kaji Al-Quran, kita dalami, kita pahami, kita renungkan, kita amalkan. Ayo, ya, dan juga mari kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi, kita ikuti jalan Nabi. Apa jawab mereka? Ya, kamu akan melihat, niscaya engkau Muhammad akan melihat sikap mereka orang munafik itu menghalangi dengan sekeras-kerasnya darimu. Masya Allah. Ini loh. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa tadi saya katakan, jadi kalau kita sudah berani memutuskan, saya akan memilih jalan yang benar, potensi kebaikan saya gunakan, saya paksakan untuk taat kepada Allah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Ta'rif siratal mustaqim. Kita harus mengenal tentang apa itu siratal mustaqim. Karena musuh-musuh kita nanti, jamaah sekalian, itu tidak membiarkan yang benar terlihat benar, itu nggak dibiarkan. Ya, yang benar itu nanti dihiasi bagaimana kelihatan salah di mata manusia. Jalan yang sesat, jalan yang jelas-jelas keliru, itu nanti dihiasi bagaimana, ya, bagaimana jalan yang sesat itu seakan jalan-jalan yang lurus. Kebatilan itu nanti dihiasi oleh setan supaya manusia memandang kesesatan dan kejahatan itu berubah menjadi kebaikan. Ini yang saya maksud tadi. Kenapa harus belajar? Ya, ini langkah pertama, harus belajar, mengetahui, membongkar, cari tahu yang serius apa itu kebenaran dan apa itu siratal mustaqim. Yang kedua, apa yang kedua? Minta tolong kepada Allah agar kita ditunjukkan oleh Allah kepada kebenaran. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis yang masyhur. Di salah satu doa beliau mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya, kita tahu doa itu bagaimana. Rasul yang sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Ta'ala, yang sudah pasti lurus jalannya, tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Kenapa ada istilah doa begini? Kok gak cukup ya Allah tunjukkan kepadaku kebenaran? Gak cukup gitu aja. Tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Kenapa ada istilah kalimat begini? Ini disebabkan oleh tingkah laku dan upaya tiga musuh utama tadi, terutama setan, orang kafir, orang munafik. Terutama itu nanti mencoba berusaha menamakan hal-hal yang tidak baik itu dengan nama-nama yang baik, memberi nama-nama kejahatan itu dengan istilah-istilah yang baik. Kita lihat tergelincirnya bapak seluruh manusia, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, itu tidak terlepas dari campur tangannya iblis.
Ya, Masya Allah. Ada campur tangannya iblis, di mana dia datang kepada Adam mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Coba perhatikan, Allah menyatakan kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Pesan Allah kepada Nabi Adam, hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga ini. Nikmati semua makanannya, minum semua airnya, sesuka hatimu, dengan raghadan, melimpah ruah, tidak sampai kekurangan. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Jelas sekali. Nah, ternyata di situ iblis tidak terima. Dia mengatakan, maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon keabadian? Kalau kamu makan, kamu akan kekal di dalam surga, dan kamu akan mendapatkan kerajaan yang tidak pernah sirna. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dihias-hiasi oleh setan, ya, dipoles oleh setan, dikerjain oleh setan. Nanti sehingga dengan usaha yang dia lakukan, manusia memandang yang batil itu seakan-akan benar. Makanya Nabi berdoa, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Setelah itu selesai? Enggak. Doa yang kedua, warzuqna ittiba'ah. Kalau sudah aku mengenal kebenaran, berikan kemampuan kepadaku, berikan rezeki kepadaku untuk bisa mentaati kebenaran. Persoalannya, tidak setiap orang yang tahu kebenaran mau melaksanakan kebenaran. Seperti kita halnya, kita tahu kebaikan baca Quran itu baik, benar, amal utama. Maukah kita melaksanakannya? Kita biarkan bibir-bibir kita kering dari Al-Quran. Kita bibir kerongkongan kita kosong daripada kalimat-kalimat Al-Quran. Kita biarkan rumah-rumah kita tandus daripada ladang-ladang Al-Quran. Kita tahu itu kebenaran, tapi kita tidak mau melaksanakan. Makanya doa Nabi SAW, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepadaku untuk mengikuti kebenaran. Doa yang kedua Nabi menyebutkan, wa arinal batilan batilah. Tunjukkan kepadaku ya Allah yang batil itu batil. Kenapa kok ada doa semacam ini? Karena setan baik dari jin maupun manusia berupaya untuk menjadikan bagaimana yang batil itu dipandang baik oleh manusia, sehingga nanti manusia senang melakukannya. Ya seperti sekarang ini kita lihat bahwa bahkan banyak tokoh-tokoh dari kalangan yang disebut dengan tokoh-tokoh agama. Ada yang dari kalangan ulama, ada yang dari kalangan cendekiawan, ilmuwan yang dikatakan pakar-pakar. Coba kita lihat apa yang diucapkan oleh mereka. Statement-statement yang menyimpang, ungkapan-ungkapan yang menyalahi syariat dengan terang-terangan, mengkaburkan pandangan dan penglihatan manusia, sehingga pikiran manusia ini kacau. Tidak lagi kebenaran dilihat kebenaran, tidak lagi kebatilan dilihat kebatilan. Apa itu? Syubhat. Dipenuhi dengan asap-asap pikiran hawa nafsu manusia ini. Ini sudah dijelaskan jauh sebelumnya oleh Nabi SAW. Nanti muncul qaumun, ya, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadiyi. Nanti muncul suatu kaum yang mengajarkan cara ibadah bukan seperti cara yang ibadah yang aku ajarkan. Coba renungkan hadis Nabi ini. Kebaikan tapi bukan cara Nabi yang diajarkan. Wa yataduna bi ghairi hadiyi, dan memberi petunjuk kepada manusia tapi bukan dari petunjuk yang aku bawa. Oleh karena itu dua hal yang harus benar-benar kita lakukan. Pertama, berdoa secara serius kepada Allah. Berdoa secara serius kepada Allah, sungguh-sungguh.
Apalagi di zaman-zaman fitnah ini, bapak-bapak nggak boleh main-main kita dalam berdoa, harus serius minta tolong kepada Allah. Ya, makanya waktu kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Maka pagi ini kita akan bahas ini. Ya. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan dengan serius dan terus, tidak boleh berhenti. Ya. Kemudian membaca doa tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Terus kita baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita baca. Kenapa? Karena kita tidak bisa selamat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin punya kemampuan tanpa anugerah dari Allah taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mempelajari ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Mempelajari thalabul ilm dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang mari kita simak doa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah untuk mengetahui al-haq, jalan yang benar. Jadi kalau jalan yang kita tempuh ini benar, pasti ujungnya bahagia. Walaupun jalan itu terjang dan menyakitkan, tapi ujungnya pasti bahagia. Ya, baik. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Di sini ada dua sisi yang perlu kita bahas. Kalimat yang pertama yang kita bahas adalah kalimat ihdina. Ya Allah, tunjukkan kepadaku. Kalimat ihdina ini memiliki makna sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, alhimna awafiqna awirziqna. Ya, artinya apa? Alhimna, ya ilhamkan kepadaku. Ilhamkan kepadaku. Awafiqna, awafiqna, berikan taufik kepadaku ya Allah. Berikan taufik kepadaku ya Allah. Awirzikna, atau artinya ya Allah berikan aku rezeki, rezekikan kepadaku. Ya, rezekikan kepadaku. Au a'tina, atau berikan kepadaku. Ini makna ihdina. Ilhamkan kepadaku, berikan kepadaku taufik, berikan kepadaku rizki, atau berilah aku jalan yang lurus itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, doa minta petunjuk dalam surah Al-Fatihah ayat 6 ini, maka kita membutuhkan dua bentuk petunjuk itu. Karena hidayah itu ada dua macam. Yang pertama disebut hidayatul irsyad, yang kedua disebut hidayah at-taufik. Ya, hidayah al-irsyad dan hidayah at-taufik. Hidayah al-irsyad itu hidayah berupa bimbingan, berupa pengajaran, berupa penjelasan-penjelasan. Dan ini tugasnya para nabi, para rasul, para ulama, dan seterusnya. Ini hidayah al-irsyad. Hidayah berupa ilmu, pengetahuan. Seperti Rasul mengajarkan cara ibadah, kaifiyatul ibadah, kaifiyatul iman, kaifiyatul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadah yang benar, ibadah manasik yang benar, ibadah sholat yang benar, puasa yang benar. Nabi mengajarkan, berarti Nabi memberi petunjuk kepada sahabatnya. Bagaimana cara menghilangkan najis, Nabi memberi petunjuk kepada para sahabatnya. Bagaimana cara menghilangkan najis, petunjuk berupa tibian, penjelasan-penjelasan, dalail, dalil-dalil ditunjukkan. Larangan makan dengan tangan kanan, ini dalilnya. Nabi menunjukkan dalil, tunjukkan, memberi hidayah berupa ilmu.
Nah, yang kedua disebut hidayah at-taufik. Hidayah taufik itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kepada manusia ini, lalu ditangkap oleh telinga dan manusia pasti mendengar. Persoalan berikutnya adalah setelah ditangkap oleh pendengaran, masuknya dari pendengaran ke hati, itu yang disebut dengan taufik. Masuknya ilmu yang didapat dari telinga setelah didengar lalu dimasukkan ke dalam hatinya. Allah turunkan ke dalam hatinya, Allah sentuhkan ilmu itu kepada hatinya. Itu yang dimaksud dengan taufik. Nah, sehingga nanti kalau ilmu yang sudah diajarkan oleh para nabi, para rasul, para ulama, para ustadz, para guru mengajarkan ilmu kepada kita, mungkin seperti kajian-kajian seperti ini, seperti hari ini kita sampaikan. Panjenengan pasti mendengar karena menyimak. Nah, setelah mendengar nanti ada proses. Ini tugasnya Nabi menyampaikan ke kita, tugasnya para rasul, tugasnya para ulama, tugasnya para ustadz menyampaikan. Seperti ini kita sampaikan, oh ini ihdinas siratal mustaqim, artinya begini, saya memberi petunjuk berupa ilmu. Setelahnya masuknya dari pendengaran, setelah masuk itu nanti nyentuh ke dalam hati. Nyentuh ke dalam hati. Kalau ilmu nanti ternyata berhasil menyentuh ke dalam hati, itu akan melahirkan dua hal. Tolong diperhatikan, ini ciri-ciri ilmu itu nyentuh ke dalam hati, akan melahirkan dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama melahirkan adanya kemauan. Yang kedua melahirkan kemampuan. Kalau kemauan begitu setelah mendengarkan, oh ternyata keutamaan baca Quran, begitu kita dengar mesti hati greget, ya Allah luar biasa baca Quran, saya ingin baca Quran. Ini berarti kemauan sudah muncul. Kedua berikutnya apa? Kemampuan, mampu nggak dia melaksanakannya. Nah, kalau kemudian antara dua perkara ini betul-betul lahir di dalam hati seseorang, kemampuan lahir, muncul, tumbuh, kemampuan pun ada, maka melahirkan sebuah amalan. Ini yang disebut muwafaqah. Hatinya menerima ilmu, menyepakati ilmu, melahirkan suatu amal. Itu ciri-ciri orang yang mendapat taufik dari Allah. Nah, itu tanda-tandanya. Ngeresep ke dalam hati, merenung, berpikir untuk menerima atau untuk menolak. Dan ini bukan Rasul lagi yang berwenang, bukan ulama lagi yang berwenang, tapi Allah. Hati kita jamaah sekalian, selama kita ngaji ini, mari kita renungkan yang benar-benar direnungkan. Ya, apakah kira-kira hati kita ini layak dipilih oleh Allah untuk diberikan taufik tadi itu? Ilmu yang bersumber dari kitab Allah yang maha mulia, Hablullahil matin wa nurul mubin wa shifaun nafi'. Tali Allah yang sangat kokoh, cahaya yang sangat terang, obat yang sangat mujarab. Apakah pantas kira-kira hidayah ilmu ini diletakkan di dalam hati kita? Ini yang kita mohonkan tadi kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ya Allah, petunjuk yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah, dan beri kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Artinya apa? Menerima dan menyepakati serta mengamalkan kebenaran. Itu ciri-ciri taufik. Jadi ini wilayahnya Allah. Sehingga yang kita perlu renungkan kalau kita ngaji, sehingga nanti jamaah sudah bisa dijelaskan, sudah bisa dilihat secara dohirnya. Apa dohirnya? Pelan tapi pasti, setapak demi setapak. Orang yang mendapat taufik dari Allah, ciri hati yang dipilih oleh Allah untuk ditempati ilmu yang bermanfaat oleh Allah Ta'ala ini
akan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan ini. Ya, akan melakukan perubahan-perubahan yang baik kepada dirinya. Selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, satu tingkat demi tingkatan akan dilaluinya untuk mencapai derajat yang tinggi dalam rangka memperbaiki diri. Ini ciri-ciri orang yang mendapat taufik. Sudahkah kita alami, sudahkah kita rasakan yang demikian? Atau begitu kita mendengar ngaji, selesai kita catat dalil, selesai itu kita tutup, selesai. Saya berubah apa enggak? Mulai dari bahasa yang kita pakai, tata cara kita berbicara, adab kita berbicara, adab bersinergi, adab berinteraksi dengan sekitarnya, dengan orang tua, dengan mertua, dengan suami, dengan istri. Itu nampak jelas ayohal ikhwah, perubahan yang lebih baik. Ketika ada seseorang begitu mendengarkan ilmu dan kemudian dia sadar itu sifat saya nggak baik, itu sifat saya yang baik, lalu dia ingin memperbaiki, itu tanda-tanda hatinya dipilih oleh Allah Ta'ala. Tidakkah kita ingin, tidakkah kita berharap bahwa hati kita termasuk dari salah satu hati hamba yang dipilih oleh Allah? Tidakkah kita bercita-cita hati kita termasuk hati yang dipilih oleh Allah, hati yang dibuka dengan cahaya imannya, yang disuburkan dengan ilmu nafi'nya, menghasilkan sifat-sifat yang khusyuk, melahirkan sifat kesabaran, sifat mujahadah, jauh dari sifat-sifat yang tercela. Oleh karena itu, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini makna ihdina, tunjukkan kepada kami ya Allah. Nah, yang kedua, apa itu siratal mustaqim? Apa makna siratal mustaqim? Jalan yang lurus itu apa? Ya, pemirsa sekalian, disebutkan oleh tafsir, kita ambil dari beberapa tafsir. Di antaranya kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Aisar, tafsir Senasir Asadi, Taisirul Karim Ar-Rahman Al-Manan untuk menafsirkan ayat ini. Yang pertama, yang dimaksud siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah dinul Islam. Ini yang pertama. Ya, jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, maka itu tidak lain adalah dinul Islam, agama Islam ini. Islam itu siratal mustaqim. Ya, mana dasarnya? Nah ini loh, makanya tadi kan saya katakan kebenaran itu relatif apa mutlak. Karena di zaman sekarang kebenaran itu sudah carut marut, pemirsa sekalian. Semua orang, semua kelompok, semua aliran yang nyeleneh-nyeleneh semuanya pakai dalil Al-Quran. Kita masih ingat kemarin peristiwa yang menggegerkan dunia Islam dari seorang profesor, ya, setelah menyelesaikan studi agamanya, kemudian mendapatkan gelar keprofesorannya itu dari sebuah makalah riset yang dia lakukan, memutuskan bahwa zina halal. Coba bayangin, madhab manapun tidak sepakat, tapi tetap saja ada sekelompok umat Islam yang belan-belani. Tetap saja ada kelompok yang menyepakati. Lah kalau dikatakan zina itu halal, prostitusi itu nggak usah dibubarkan. Dengan catatan suka sama suka, halal bagi dia. Coba ulama mana yang membelanya ini? Kalau memang ada berarti menyimpang. Ini pikiran-pikiran yang sakit, logika-logika yang sakit, dan orang dipaksa untuk sakit seperti dirinya. Madhab manapun tidak akan membenarkan.
Ya, tapi tetap saja inilah dunia kebebasan kita hari ini. Bebas disuruh berbicara. Hanya satu yang nggak boleh dibebaskan, bicara kebenaran. Nanti dikira nganggep bener awake dhewe. Nih, kemudian lahir lagi ucapan seorang profesor lagi, bahkan dikatakan seorang ulama, menyatakan bahwa organisasi Islam ini yang dia ikuti itu bagian dari cabang Nasrani. Yo geger lagi. Kapan mulai ada pernyataan semacam itu? Pendiri nomor berapa, abad berapa, madhabnya siapa yang menyatakan organisasi Islam terbesar ini sebagai cabang Nasrani? Ini pikiran-pikiran yang sakit, jiwa-jiwa yang sakit, logika-logika yang tidak sehat, dan orang dipaksa untuk menerima sakitnya itu. Coba bayangin. Makanya diureh-ureh yang namanya kebenaran. Supaya apa? Umat mengalami pengkaburan, umat mengalami kebingungan. Bahkan ada tokoh yang dipilih menjadi salah satu pimpinan dan sekarang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, menyatakan bahwa begitu berdalil dengan suatu bukan lagi menggunakan Al-Quran, tapi menggunakan ayat-ayat Injil. Aneh lagi toh, orang bingung. Lalu bagaimana nasib umat Islam? Mungkinkah dalam kondisi ini umat Islam bisa selamat? Kita jawab bisa selamat, dengan catatan kembali mengambil Al-Quran sebagai petunjuknya. Dan ini tidak ada khilaf, madhab manapun Al-Quran menjadi petunjuk umat Islam. Pegangan utama umat Islam adalah Al-Quran. Sehingga nanti kita ketika mengukur sesuatu, termasuk apa sih yang dimaksud Shirathul Mustaqim, itu harus kembali yang ditetapkan oleh Al-Quran dan dengan pemahaman yang benar. Saya ulangi, kembali kepada Al-Quran, berpegang kepada Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Nanti penjelasan ini akan saya ungkapkan pada pertemuan akan datang ini. Nggak cukup dengan Al-Quran dan hadis saja, nggak cukup. Nanti akan saya buktikan, nggak cukup. Kan sekarang orang mengatakan yang penting ada dalilnya. Ini kita ambil dari Al-Quran, ada dalilnya. Semua yang nyimpang itu ada dalil, pemirsa sekalian. Nah, inilah pentingnya saya katakan, ini perlu kita jelaskan. Apa itu Shirathul Mustaqim dalam versinya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita lihat. Jadi yang pertama, yang dimaksud dinul Islam itu adalah yang dimaksud Shirathul Mustaqim itu adalah apa? Dinul Islam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ya, sahabat Ibnu Abbas. Dia bercerita, qala Jibril li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, "Qul ya Muhammad, ihdinas siratal mustaqim." Muhammad, ucapkan ya Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Ai maknanya alhimna tariqul huda. Ya, alhimna tariqul huda. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan menuju petunjuk yang lurus ini. Wa huwa dinullahi alladzi la iwaja fih, yaitu suatu agama Allah yang di dalamnya tidak ada kebengkokan sedikit pun. Artinya apa? Syariat, aturan hukum tidak ada yang salah dan keliru. La iwajaj, tidak ada kebengkokan. Hukum-hukumnya benar, syariatnya benar, aturannya benar. Dinul Islam. Ya. Oleh karena itu para sahabat sepakat menyatakan, ketika ditanya ma huwa siratal mustaqim, apa itu siratal mustaqim? Qalu, mereka mengatakan huwal Islam. Ya. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah ini, para sahabat menyepakati makna yang terkandung adalah huwal Islam, dinul Islam, syariat di dalam agama Islam ini. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 6 153. Surat 6 153.
Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, kita lihat di dalam surat 6 ayat 153. Ya, surat 6 ayat 153. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Artinya apa? Wa anna hadza sirati, ini adalah jalanku yang lurus. Itu maknanya dinul Islam. Ya, dinul Islam. Oleh karena itu fattabi'u, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Perhatikan kalimat, ikuti jalan yang satu ini dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ayat ini menjadikan dalil jalan yang lurus cuma satu, jalan menuju Allah itu cuma satu, jalan yang benar itu satu, jalan yang menyimpang itu banyak. Keliru kalau orang mengatakan jalan menuju Allah itu banyak, keliru. Karena ayat ini menunjukkan tentang mufrad, bentuk kata tunggal. Jalan yang banyak menunjukkan istilah banyak. Subula, jalan-jalan. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Sebab kalau kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak yang lain selain daripada dinul Islam, fatafarraqu bikum an sabilih, kamu akan pecah pisah daripada jalan Allah tabaraka wa taala. Nih, hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam sebuah nasihat beliau, dalam tafsir beliau. Ya, beliau mengatakan wa hada li'anna tariqal mausul ilallahi wahid. Sesungguhnya jalan yang akan menghubungkan hamba kepada Allah, sampainya hamba kepada Allah adalah satu. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzalahu bihi wa anzala bihi kitabahu. Ya, jalan yang satu itu adalah, dengan jalan itulah, agama itulah Allah mengutus Rasulnya, Allah menurunkan kitabnya. Ya, jadi yang dimaksud jalan yang tunggal, jalan yang satu ini adalah dengan jalan itu Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya. Apa itu? Islam. Allah turunkan Nabi Muhammad, Allah utus Nabi Muhammad, Allah turunkan kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun, tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah illa min hadhihi thariq, kecuali melalui jalan yang satu ini. Jadi kalau ada orang ingin menempuh jalan menuju Allah, ingin mendekat kepada Allah, tidak melalui syariat Islam, dia tidak akan sampai kepada yang dituju. Walau atan nas min kulli thariq, Masya Allah, walaupun manusia menempuh datang kepada Allah melalui berbagai macam jalan, wastaftahu min kulli bab, dan membuka semua pintu-pintu dibuka, semua pintu dibuka, semua jalan dilalui. Apa kata beliau? Fatturqu alaihim masdudah, jalan-jalan mereka itu tertutup, wal abwabu alaihim maghluqah, ya, dan pintu-pintunya telah terkunci, illa min hadhihi thariq, kecuali jalan yang satu ini, al-wahid, jalan yang tunggal, fa innahu mutasilun billahi, jalan itulah yang akan mengantarkan hamba sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melalui pintu-pintu, pintu yang lain tertutup, terkunci. Kalau kita melewati jalan-jalan yang lain, jalan itu tertutup, tidak akan sampai dia kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Oleh karena itu, maka yang pertama yang harus kita kaji adalah Islam. Agama yang kita peluk Islam. Kalau kemudian ada seorang mengatakan semua agama itu sama, ini adalah logika yang sakit. Ya, logika yang sakit.
bagaimana dia membaca surat Al-Ikhlas, bagaimana dia membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini pembeda semua. Ini dipaksa-paksakan untuk sama. Bagaimana? Ini membedakan agama. Coba antum baca, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Beda kok? Beda apa sama? Letak kesamaannya di mana? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Berarti yang disembah sudah beda. Wala antum abidu nama abud. Dan kamu ya bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abadtum. Dan aku bukan penyembah seperti kamu yang kamu sembah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak sama. Dan kalau kita tanyakan, ini nanti kalau saya ngomong begini katanya radikal gitu. Enggak. Coba tanya kepada teman-teman Nasrani, satunya orang Kristen. Tanya, Tuhan mereka dengan Tuhan kita sama apa enggak? Enggak sama. Terus dipaksakan sama dari sisi mananya? Ayo ikhwah. Kita baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul, katakan Muhammad, Allah itu satu. Sementara orang lain mengatakan tiga. Yang lain lagi malah ratusan. Yang lain lagi malah ada dewa-dewa, tambah ruwet lagi. Ya. Ada dewa Brahma, dewa Sinta, dewa air, dewa matahari, dewa Indra. Nanti kalau dewa matahari dengan dewa mendung tukaran rame gitu. Belum lagi istri-istri dewa itu ribuan. Makanya kalau mereka menghina Islam, apa Islam poligami begini. Dewa-dewa mereka itu istri itu ribuan. Coba baca wayangan. Saya dulu kan juga suka wayang gitu. Yang namanya Krishna itu berapa ribu istrinya itu. Puncaknya dewa. Nah ini sambil ngelantur dikit-dikit gitu ya. Kembali ya. Nah ini siratal mustaqim, dinul Islam. Jadi gak sama. Allah kita tunggal, Allah kita cuma satu, mereka tiga. Apakah mereka mau berkenan mengatakan, sampean mau nggak supaya kita sinkron? Sampean bilang asyhadu alla ilaha illallah, berani nggak? Nggak akan mungkin, jangan dipaksakan. Jadi kalau kemudian kita dikatakan bikin perkara, yang punya statement agama sama itu yang bikin perkara namanya. Udah enak-enak anteng-anteng agamanya masing-masing, jenengan yang bikin error, jenengan bikin kekacauan. Tapi diputar balikkan gitu loh. Kalau kita mau meluruskan, kita yang seakan-akan kaku, kita seakan-akan keras. Ini orang-orang sakit hadir di tengah-tengah kita ini. Ya Allah, ya Allah. Ayat berikutnya coba. Qul Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tambah menukik, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah sama? Apakah mereka mau mengakui hal itu? Tidak mau, teman-teman, tidak mau. Ya, mereka nggak akan mengakui Allah itu satu. Mereka mengatakan ada tuh punya anak, punya, masya Allah, punya bapak. Antum paksakan ini sama. Terus bagaimana hati antum ketika baca qul huwallahu ahad? Ya. Ini yang perlu penjelasan-penjelasan supaya apa? Racun-racun syubhat seperti ini tidak dikemas, ditelan begitu saja sama masyarakat ini. Itu salah. Antum ikuti, melok salah sampean. Jadi ukurannya saya ingatkan ke teman-teman yang mungkin sepakat dengan ustadz ini atau ulama ini, ojo membabi buta lah. Ya, ojo membabi buta. Kagum dengan ketokohan itu wajar, manusiawi. Tapi kalau kemudian pernyataan statementnya itu salah, terus boleh ikuti, terus jenengan dasarnya mana? Sama dengan salah satu tokohnya mengatakan agama Islam yang terbaik, yang paling murni, Islam sejati itu yang dari Indonesia. Lo ono tak Islam dari Indonesia itu tokoh. Lah saya kenal Islamnya tokoh ngendi?
Coba saya tanya, kalau yang paling baik Islam di Indonesia, pernyataannya sangat menyakitkan soalnya gitu loh. Saya sakit mendengarkan itu. Sakit saya. Marah saya. Kenapa? Itu menyinggung dan menjelek-jelekan Nabi tanpa sadar. Dan antum tertutup telinganya karena antum sudah kebencian dengan yang lain. Ya, teman-teman tertutup pendengarannya. Coba dengarkan kalimat ini. Saya punya rekamannya itu. Agama Islam sejati itu yang dari Indonesia. Islam yang dari Saudi, yang dari Arab itu abal-abal. Coba kalimat seperti ini nggak menyakitkan. Saya sakit, terus terang saya sakit. Islam yang dari Saudi, pertanyaannya sekarang kita lanjutkan, kita bahas apa itu. Siapa yang bawa? Yang dari Indonesia siapa yang bawa? Kalau Islam dari Saudi, nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, ya, tempat sucinya Ka'bah. Jelas, ini dikatakan Islam abal-abal. Berarti nabinya abal-abal, kitabnya abal-abal, Tuhannya abal-abal, kiblatnya abal-abal. Yang dari Indonesia, nabinya siapa? Tolong ini dijawab. Ojo mangkel dhisik, sampeyan diskusi mangkelan ini enggak sehat pikiran sampean, Bu. Ya ini sudah ngempet wis rada suwe, Pak. Ya, betul ini, marah kita sebenarnya. Cuma kan kita nggak boleh marah itu secara awul-awulan gitu ya, kan harus melalui prosedur yang syar'i. Ya mungkin malam ini saya ingin jawab gitu ya, hal-hal yang sudah kita tahan ini ngerusak pikiran seperti ini. Lah kalau Islam sejati dari Indonesia, terus nabi ini sopo, kitabe opo, Tuhane sopo, terus kiblate ning ndi? Kiblate ning ndi? Terus nek salat pirang perkara, pirang waktu, posone wulan napa, ibadah kurbani nang ndi, ngono lho. Haji ini kok nanti. Sampean tambah bingung, sampean kena gini. Sampean bebas ceramah di kalangan sampean karena nggak ada yang bantah. Dan masyarakat keracunan dengan pikiran seperti ini karena narasi-narasi yang Anda pakai itu narasi kebencian. Tidak sehat sudah. Maka bertobatlah kepada Allah. Jalan yang Anda tempuh itu keliru, pikiran Anda itu menyimpang, dan banyak dosa yang harus Anda tanggung karena banyaknya orang yang menyimpang karena serta teman Anda itu. Ya, dari bagi teman-teman yang mungkin condong kepada si pembicara itu, ya yang punya statement itu tolong direnungkan ya. Ojo angger pokoknya bolone mesti bener. Kita harus jujur, fair-fairan gitu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud Shiratal Mustaqim itu adalah kitabullah. Ya, jalan yang lurus itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, yang juga dari sahabat Ali radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ketika Nabi menjelaskan, ya, Shiratal Mustaqim huwa kitabullah. Kitabnya Allah ini adalah kitab yang lurus. Ya, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 17 ayat 9. Ya, wonten kene Al-Qur'an sampun dipun terangaken, inna hadzal qur'ani yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah menunjukkan jalan yang lebih lurus. Masya Allah. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Nih, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Quran ini jalan yang mengarah kepada keselamatan. Nah, inilah yang kemudian apabila jalan yang lurus ini ikuti Al-Quran, pasti sampai kepada tujuan yang dituju. Apa itu? Keselamatan dan kebahagiaan. Persis yang kita harapkan dalam sebuah materi yang kita sebarkan. Meniti jalan kebenaran, menggapai keselamatan. Mana ayatnya? Mari kita buka surat 20 ayat 123 yang menjamin di dalam materi itu. Surat 20 ayat 123. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya
Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua hai Adam dari surga bersama-sama. Ini pengeluaran detik-detik di mana Nabiullah Adam dikeluarkan dari surganya Allah. Ya. Kemudian sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kalau sudah sampai pada tempat yang baru, ya darul lalam, darul masaib, kampung yang penuh dengan kesedihan, negeri yang penuh dengan persoalan-persoalan. Masya Allah. Maka yang satu dengan yang lain itu pasti akan terjadi permusuh-musuhan. Tidak bisa dilepaskan dari ini. Nah, oleh karena itu kata Allah berikutnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila nanti datang kepadamu petunjuk dariku. Apa yang dimaksud huda di sini? Huwal Quran. Tafsir bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka ayat ini yang dimaksud hudan dalam surat Toha ayat 123. Nanti apabila datang kepadamu petunjuk dariku, perhatikan ayatnya, famanittaba'a, barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Janji Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti apa yang menghalalkan apa yang dia halalkan, mengharamkan apa yang dia haramkan, membenarkan apa yang dia benarkan, menyalahkan apa yang disalahkan, ini namanya mengikuti. Ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berhenti kepada batas-batasnya, maka fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat. Berarti benar jalan yang ditempuh ini. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka, berarti dia selamat. Janji, jaminan dari Allah barang siapa mengikuti petunjuk jalan Al-Quran ini. Inilah jalan yang hak, inilah siratal mustaqim. Maka apabila kita tidak ingin tersesat dan kita tidak ingin celaka, kita ingin dapat petunjuk dan ingin selamat, maka jalan yang harus kita lewati, jalan yang harus kita ikuti adalah dinul Islam yang berdasarkan dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, makna siratul mustaqim yang ketiga itu adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Jadi jalan yang lurus yang dimaksud siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah itu siapa yang dimaksud? Yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Jalan yang ditempuh artinya apa? Risalah yang diajarkan Nabi kepada kita. Jadi kalau kita mengikuti sholat, mengikuti petunjuk Nabi, wudu mengikuti petunjuk Nabi, bertauhid mengikuti petunjuk Nabi, bermuamalah mengikuti petunjuk Nabi, itu jalan yang lurus. Karena gak mungkin Nabi ngambil jalan yang salah. Nek jalan Nabi salah berarti bukan Nabi. Jelas ini. Makanya dia dipilih oleh Allah Ta'ala. Dia dipilih oleh Allah untuk memegang agama ini, untuk menjalankan syariat, untuk menyampaikan risalah. Itu manusia pilihan. Dan tidak ada seorang muslim pun yang benar imannya pasti akan menerima demikian. Saya tanya kepada antum sekalian, kita mungkin mazhab beda, tidak masalah. Mungkin organisasi macam-macam, cara memahami fikih mungkin beda. Tapi dalam satu hal saya yakin demi Allah gak akan ada yang beda. Apa itu? Siapa teladan umat Islam yang dipilih oleh Allah untuk diikuti umat Islam ini? Siapa? Adakah di hati kita meyakini, di hati antum panjenengan semua meyakini masih ada orang lain selain Muhammad yang lebih baik daripada Muhammad? Ada di antara berani mengatakan demikian?
Mungkin guru saya lebih baik dari Nabi Muhammad, syekh saya lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ada yang berani mengatakan demikian. Secara zahir gak berani mengatakan, secara harfiah gak berani mengatakan, tapi secara amal banyak orang menyatakan cara ibadah guru saya lebih baik dari cara yang diajarkan oleh Nabi. Ini menyimpang, saudara. Buktinya apa? Buktinya banyak. Guru saya mengatakan demikian, padahal ternyata begitu kita kaji, kita pelajari, cara yang diajar oleh gurunya tidak ditemukan dalam ajaran sunnah, menyelisih ajaran sunnah. Dan ini ditegaskan oleh Allah secara tegas dan gamblang. Dan pemirsa banyak telah membacanya di dalam surat Yasin. Coba dibuka surat Yasin. Ya, kita buka surat Yasin. Ya, surat 36 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Nah, kita lihat di situ. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad termasuk benar-benar termasuk dari kalangan para rasul. 1 ayat 3. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk dari kalangan para rasul. Ala siratin mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus, berarti cara ibadah, cara beragama yang paling tepat untuk diikuti dan tidak kita ragukan kebenarannya adalah cara yang diajarkan oleh Nabi. Itu cara yang terbaik. Kemudian ditegaskan pula oleh Allah Ta'ala di dalam surat 42 ayat 52. Ya, surat 42 ayat 52. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan di sana. Ya, di kalimat yang terakhir, ayat 56 bagian akhir, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dan kita sepakat beliau adalah teladan dari agama yang terbaik dan tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jiwa Rasulullah, telah ada pribadi Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan suri tauladan dan ikutan bagi seluruh umat manusia. Mengikuti jejaknya, meniti jalan beliau berarti meniti jalan kebaikan. Meniti jalan kebaikan akan menggapai keselamatan. Demikian kajian kita pada pagi ini, meniti jalan kebenaran untuk mencapai keselamatan. Sudah cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan, semoga Allah Ta'ala memaafkan kita semua. Semua kebenaran dan kelebihan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim ini membuka hati kita semua untuk bisa menerima kebenaran dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan semoga Allah menuntun hati kita, memilih hati kita sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita insya Allah berjumpa di lain waktu pada materi yang berikutnya tentang sudah benarkah pemahamanmu, ya, sudah benarkah jalan yang kamu tempuh. Dan nanti akan kita pelajari di masalah-masalah yang lain di waktu yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.